Muhammad Rafa Saputra. Oh, baik. Kita doakan semoga mereka sehat ya. Amin. Nah, baik. Nah, pada minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang ayat-ayat tentang berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka akan masih ingat? Nah, sekarang coba kita sama-sama mengulangi ayat yang kita pelajari pada minggu kemarin. Kita mulai dengan baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Berlomba-lomba bagaimana juga itu kamu harus lebih baik daripada Wahyudin mengerjakan membersihkan lingkungan tersebut. Paham? Nah, nanti bisa juga tempat lain, misalnya nanti ini firman di rumah. Nah, nanti laporan ini akan bagaimana cara buat laporan nanti akan diberikan akan dipelajari di pelajaran bahasa Indonesia. Ya, diharapkan kalian berkoordinasi dengan guru bahasa Indonesia bagaimana cara membuat laporan tersebut. Baiklah, pada pelajaran kita hari ini kita lanjutkan ya pada yang minggu lalu. Ya, ini temanya adalah tentang fakta alam secara objektif atau laporan hasil observasi. Masih ingat apa itu laporan hasil observasi, Mbak? Observasi mana-mana adalah pengamatan. Pengamatan yang kita lakukan namanya observasi. Nah, pada mata pelajaran materi kita pada hari ini masih berlanjut berhubungan dengan materi yang kemarin, yaitu menggunakan fakta alam secara objektif atau yang kita kenal dengan laporan hasil observasi. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kita ini adalah pertama, menulis informasi dari hasil observasi secara logis dan etik. Yang kedua, yaitu mengubah laporan hasil observasi ke dalam format kreatif yang dapat dipublikasikan di media cetak maupun elektronik. Nah, pada tujuan yang kedua ini nanti kita akan berkolaborasi dengan guru informatika. Nanti kamu akan membuat sebuah laporan hasil observasi
Temanya adalah apa? Berlomba-lomba dalam ya kan? Nah, kamu kemarin sudah dipaparkan bagaimana cara kamu atau bagaimana kamu melakukan kebaikan. Misalnya kamu melakukan kebaikan di lingkungan, ya kan? Contohnya sudah jelas, kemarin dijelaskan. Nah, sekarang bagaimana perbuatan baik itu kita laporkan di dalam bentuk laporan hasil observasi atau pengamatan tersebut. Kalau berbicara masalah laporan, nah kalau kemarin kita pengertiannya sudah selesai, nah kita fokusnya kepada laporannya. Bagaimana kira-kira laporannya itu? Yang pertama, di dalam membuat sebuah laporan observasi, yang harus kita pakai adalah ini. Satu, bersifat objektif atau faktual. Artinya apa? Adanya sebuah di lingkungan dengan memperhatikan sampah-sampah yang ada. Apakah fakta yang ada itu kotor umpamanya, ya kan? Nah, bagaimana cara kamu untuk melakukannya? Tentu harus kamu tulis laporan observasinya secara berkelompok. Kira-kira ada pertanyaan? Ya. Ada? Mengerti? Sebelumnya kita udah tahu tentang pengetikan laporan itu syaratnya harus apa yang harus kita lakukan pertama. Berarti yang pertama kamu harus lakukan sebelum pengetikan laporan biasanya adalah pengaturan kertas. Pengaturan kertas itu harus kamu perhatikan. Kita memakai kertas apa untuk laporan itu? Apakah kertasnya A4 atau F4? Setelah kita memilih, baru kita melakukan pengetikan laporan tersebut. Jadi, pengetikan laporan observasi dengan laporan kegiatan itu berbeda, nah. Tidak sama, tapi samanya pada pengaturan kertas itu sama, pada apa sama, tapi pada saat pengetikannya itu tidak sama. Kalau laporan observasi, contohnya seperti yang di depan ini, tidak sesulit laporan kegiatan. Jadi ada pernyataan, ada deskripsi. Karena ini berhubungan dengan lingkungan hidup, makanya kita buatlah observasi lingkungan hidup yang ada di sekitar kita, yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Jadi ada yang paham, maksud Ibu? Paham. Kalau udah paham, kita bisa coba? Oke, silakan kita praktekkan dulu ukuran kertasnya. Karena ukuran kertasnya liter 8,5 kali 11 inci, kemudian oke. Berarti kita oke. Setelah oke, kita langsung bekerja. Berarti untuk langsung bekerja, berarti kita kembali di home. Jenis tulisannya kita ada klik namanya di home-nya diklik, kemudian ambil jenis tulisannya Times New Roman. Times New Roman kita pilih. Kemudian size-nya ukurannya 12. Ukurannya 12. Udah? Kalau udah, kita coba untuk mengetikkan pernyataan umum ini. Perhatikan. Perhatikan ya, Nak. Di sini, di pernyataan umum ini, rata kiri kanan tulisannya rapi. Berarti sebelum kamu mengetik, kamu ambil dulu paragrafnya justify. Kemudian baru kamu ketik sehingga dia bisa rapi seperti ini. Oke. Nah, ya. Baiklah, pada penjelasan Ibu tadi kira-kira udah paham apa belum? Nanti kalau udah paham, berarti tidak ada pertanyaan, semuanya paham? Baiklah, dengan demikian karena kamu sudah paham semuanya, kita akhiri pertemuan kita sampai di sini. Dan untuk minggu berikutnya kita akan masuk lagi masalah itu adalah pembuatan tabel. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam